Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Mari kita belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman-pengalaman yang saya paparkan di video ini bisa bermanfaat atau bisa memberikan gambaran ya bagi teman-teman yang sedang mengalami keluhan seputar lambung. Oke teman-teman, ini habis sahur. Teman-teman habis sahur, masih belum imsak teman-teman. Ini contoh makanan yang saya buat sendiri, ini dimsum ayam ya. Jadi ini cuma ayam yang dikasih bumbu-bumbu, tidak ada tepung terigunya, pakai tepung tapioka. Tapioka relatif aman ya. Ini seperti ini. Jadi kita harus kreatif untuk bisa membuat makanan sendiri yang bagus untuk atau aman untuk pencernaan kita. Oke teman-teman, saya akan menanggapi komen atau memberikan saran dari teman kita, dari Kak Syifa Rahma ya. Ini komennya agak panjang, silahkan disimak teman-teman ya. Oke, saya bacakan dulu. Assalamualaikum Bang Ruby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita. Saya kan hasil endoskopinya gastritis erosif, tapi kok 5 bulan ini saya sering kumat karena salah makan. Dan kalau sudah kumat ya Allah, rasanya kaki dingin, mata kunang-kunang burem. Sesak nafas, badan gemetar, rasanya saya mau pingsan. Sudah 5 hari saya tahan di rumah saja, nggak minum obat, hanya makan tepung Garut, lalu makan 2 jam sekali. Akhirnya saya nggak tahan dan akhirnya dibawa suami ke rumah sakit dan ujung-ujungnya diberi obat dan terpaksa saya konsumsi obat lagi bang. Saya saat ini merasa putus asa sekali dengan penyakit saya bang. Oh iya, dokter sarankan saya untuk kolonoskopi karena saya diare berat. Pergerakan usus saya sangat aktif kata dokter. Suspeknya radang usus karena apa yang dimakan keluarnya utuh. Berat badan saya juga turun gratis dan disarankan cek darah takutnya tiroid. Ya Allah, apalagi ini stres saya bang, anxiety saya jadi bertambah, mohon saya diberikan saran bang. Oke, untuk kasih Farahma perhatikan sekali ya. Keluhan seputar pencernaan itu hubungannya sangat erat di ini semua bagian tubuh kita. Jadi kalau dokter menyarankan cek darah takutnya tiroid, ya bisa jadi karena tiroid itu dia tuh mengatur metabolisme. Ketika tiroid kita terganggu, metabolisme akan terganggu. Metabolisme terganggu itu efek ke tubuh itu, tubuh kita ini seperti tidak bisa digunakan atau tidak bisa bekerja seperti semestinya. Nah, oleh karena itu, beberapa metode yang saya laksanakan ya untuk memperbaiki metabolisme ya atau untuk menormalkan tiroid yaitu dengan cara teknik puasa. Nah, untuk kasih Farahma, kakak kan gastritis erosif berdasarkan endoskopi. Karena endoskopi itu sudah dicek menggunakan kamera ya. Nah, oleh karena itu gini Kak Sifarama, perhatikan pola makannya. Dalam jangka waktu beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan, Kak Sifarama ini pola makannya, makanannya ini tetap, tidak berubah-ubah. Dalam artian apa? Yang kakak makan itu setiap hari, nasi, protein, hewani, ya, kemudian sayur sedikit gitu ya, kemudian beberapa buah-buahan yang sangat aman ya, perhatikan. Jadi kakak apa ya, harus menerima kondisi ini dan menyediakan makanan-makanannya. Jadi makanan-makanannya tidak boleh telat gitu. Karena tubuh kita ini membutuhkan protein, teman-teman. Kalau tanpa protein ya, kita hanya makan mungkin nasi bubur saja, kemudian cuma makan pati Garut gitu ya. Sulit untuk memperbaiki regenerasi sel di mukosanya, di lapisan lambungnya. Oleh karena itu kita perlu bantuan dari protein ya. Protein itu dia yang memang sangat-sangat membantu pemulihan dari tubuh kita. Nah, namun perhatikan Kak Siva Rahma, protein kita juga nggak bisa banyak-banyak, tapi setiap hari harus masuk. Beberapa contoh protein yang saya gunakan dulu untuk menangani gastritis kronis ya, yaitu saya menggunakan dada ayam. Dada ayam itu memang apa ya, yang sangat mudah dicari gitu. Dan dia relatif aman di setiap orang yang mengalami gastritis kronis ya atau ada peradangan di lambung. Namun beberapa orang makan ayam terkadang eh, kurang begitu bisa dicerna karena mungkin ini lukanya sudah semakin parah gitu ya. Oleh karena itu perhatikan pola-pola makannya,
Coba pati Garut ya, atau tepung Garut itu ya, bisa diganti dengan kanji. Kanji itu dari tapioka, tapioka itu dari singkong, ya. Barangkali singkong tadi relatif lebih cepat untuk menangani ini peradangannya. Karena saya lihat di sini, ya, kakak ini kayaknya efeknya ini dari gastritis gitu ya. Jadi karena makanannya tidak bisa diolah oleh lambung, tidak bisa dimasak oleh lambung ya. Sehingga makanan yang turun gitu ya, nutrisinya tidak bisa diserap, tidak bisa diserap di usus halus. Sehingga berat badan turun. Kemudian apa? Tidak bisa digumpalkan gitu ya di di usus besar gitu ya, sehingga diare gitu ya, atau kakak bilangnya keluar utuh gitu ya. Nah, oleh karena itu tenang saja, kasih Farama, sediakan madu, pakai madu asli di rumah, minum air putih ya, air putih juga harus cukup, minumnya yang hangat. Air putih hangat itu membuat lambung tenang gitu. Kemudian rutinkan minum kanji tadi, madu juga. Kemudian makannya protein ya, makanya protein, sayur bening itu kuahnya ya. Nasinya yang lunak, nggak harus seperti bubur, nggak. Kalau bikin nasi itu nasi lunak saja. Nah, ada lagi yang perlu diperhatikan oleh Kak Siva Rahma. Kak Siva Rahma jangan terlalu capek ya. Aktivitas di rumah ya, seperti memasak, cuci baju, menjemur, setrika. Pokoknya aktivitas harian yang eh, dilaksanakan oleh wanita ya, atau perempuan di rumah biasanya itu usahakan di ini ya, diminimalkan dulu. Karena orang yang mengalami gastritis gitu ya, itu kita tidak bisa terlalu capek. Karena kalau terlalu capek akan berefek kepada gastritis kita. Gastritis kita makin ini parah gitu. Jadi harus full banyak istirahat. Karena ini 5 bulan ini Kak Sivarama sering kumat. Jadi saya lihat sepertinya gastritisnya udah mulai ini istilahnya mungkin ya, mungkin aktivitas Kak Sivarama ini padat mungkin ya, sehingga nggak ini apa, penyembuhannya itu terhambat. Karena memang pengalaman saya gastritis itu tidak bisa kita ini aktivitas normal dulu, nggak banyak tidur, nggak banyak istirahat, banyak tidur ya, pikiran tidak boleh stres, harus tenang pikiran gitu ya. Itu memang kuncinya itu, pikiran kita harus fresh gitu ya. Kita jangan terlalu apa ya, putus asa dulu, jangan ya. Karena beberapa teman kita ya yang mengikuti saran-saran saya itu mengalami perbaikan yang ya lumayan lah dari hari ke hari, karena tidak bisa instan pemulihan seputar lambung ya. Saya dengan semangat membuat channel ini karena saya sudah melewati fase itu Kak Sivarama ya. Jadi fase-fase di mana istri saya mengalami gastritis berat, peradangan lambung ya. Dari saudara-saudara saya menyarankan, wah ini harus ini harus apa, injek ke rumah sakit. Saudara saya yang menyarankan seperti itu, sampai saat ini loh ternyata dia belum sembuh gastritisnya. Nah, bisa teman-teman bayangkan, dari istri saya yang sudah sembuh gastritisnya di tahun 2024, ya. Saudara saya menyarankan, ternyata dia juga punya peradangan lambung gastritis, namun dia senjatanya atau apa, perilakunya saat tidak enak dia kalau sudah minum obat lambung tidak tertahankan, dia ke rumah sakit. Dari sini dia bilang, saya tidak bisa makan pedas. Artinya apa? Dalam jangka panjang, gastritisnya itu tidak sembuh total. Apakah bisa? Nggak bisa. Gastritis itu tidak bisa dia itu sembuh-sembuh sendiri. Ya, dia itu memerlukan pola perhatian khusus ya, sehingga regenerasi sel di mukosa lambung itu bisa sempurna. Karena apa? Beberapa pola yang saya amati, ada orang yang merawat gastritisnya ini, dia memilih untuk pantang makanan, sehingga eh, kesehariannya dia menghindari pedas gitu.
Ketika dia kecentok pedas sedikit, ya, atau sesuatu kecapekan, terlalu capek, kumat lambungnya. Itu artinya apa? Regenerasi sel di lambungnya itu tidak tuntas, masih ada luka lambung. Nah, oleh karena itu kita harus fokus untuk pemulihan dari luka lambung dengan menggunakan nutrisi-nutrisi dari alam. Oke ya, perhatikan seperti itu. Karena gastritis itu yang ada peradangan di dinding lambungnya, gitu ya. Dia secara jangka panjang mulai adaptasi nih, mulai adaptasi asam lambungnya juga istilahnya ini dia lama-lama dia ini menaikkan pH-nya, tidak mulai asam sehingga sesak, gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang ingin sembuh total gastritisnya silakan disimak video-video saya pengalaman, barangkali bermanfaat gitu ya. Karena gastritis itu teman-teman ya, itu bisa sembuh total asalkan kita tepat dalam penanganannya ya. Penanganannya seperti apa? Ya kita harus rutin minum pati Garut atau kanji. Kalau saya pakai kanji ya. Rutin setiap pagi. Ya, saya pun sekarang masih konsumsi kanji saat berbuka puasa karena saya ada anxiety. Anxiety itu dari leaky gut. Leaky gut itu sindrom usus bocor atau autoimun. Cikal bakalnya terjadi autoimun adalah sindrom usus bocor. Diakibatkan oleh apa kalau saya? Saya terlalu sering konsumsi snack-snack ringan yang mengandung pengawet atau perasa buatan. Sehingga usus saya rusak, teman-teman. Usus halus saya ada ini kebocoran ya. Nah, itu silakan disimak ya. Itu efeknya seperti apa dan pemulihannya seperti apa. Saya mulai 2024, sekarang di 2026 awal alhamdulillah sudah sangat membaik, namun belum pulih total. Kecemasan masih kadang terjadi saat saya berkendara. Karena berkendara itu memerlukan konsentrasi otak ya. Sehingga terapi jangka panjang, teman-teman menjaga pola makan akan bisa membuat pemulihan sedikit-sedikit ya. Saya pun masih menjaga pola makan. Saya membuat makanan yang aman untuk saya konsumsi sendiri, teman-teman ya. Sehingga perhatikan makanan sehari-hari. Ini ayam, teman-teman. Ya cuma ayam kasih tapioka, kasih bumbu-bumbu gitu. Ya udah dimakan seperti ini aja. Kita harus terbiasa dengan pola-pola makannya. Oke, kasih Farama itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.